Alright, dalam episode ini kita akan mempelajari tentang dynamic root ya. Karena pada episode sebelumnya mungkin Anda sudah mengerti tentang static root. Ini sangat luar biasa sekali ya by the way, karena kita bisa langsung menggunakan model binding di sini. Namun akan kita pelajari satu persatu dulu. Yang paling pertama saya akan dulu mempage semua user, misalnya seperti itu. Karena kita cuma mempunyai users table di sini karena itu pun yang dibawa oleh Laravel. Dan untuk contoh saja di sini saya akan langsung buat satu field dengan nama username dan itu unik, maksimal kolomnya itu 25. Kemudian saya akan pergi ke user factory untuk membuat yang namanya itu username. Kemudian kita pasti buat unik dan ini akan saya buat jadi word. Kemudian saya akan pergi ke terminal PHP artisan migrate fresh seed. Alright, harusnya kita sudah mempunyai beberapa data di sini. Ya. Kemudian sekarang kita pergi dulu ke yang namanya users. Ya, kita belum mempunyai. Ingat, Anda bisa langsung directly membuat folder kemudian file dan atau Anda juga bisa membuat di sini PHP artisan make folio users index. Misalnya seperti itu. Maka dia akan langsung bisa. Namun ingat, ketika Anda buat seperti ini, misalnya Anda ingin membuat ID, ya, itu tidak akan bisa. In my case, karena di sini katanya GSS not much found, karena saya menggunakan item plus my GSH, nggak tahu kalau Anda bisa, itu sangat luar biasa. Saya harus memakai single quote seperti ini baru bisa, ya. Tapi itu nanti aja. Oke, sekarang kita sudah ada di sini di index.blade.php. Kemudian di sini saya akan memfetch semua user yang ada. Ya di sini kita buat tag PHP. Oh iya, jangan sampai salah di sini ya. Agak bahaya menggunakan yang ini karena semacam middleware akan tidak berhasil ketika Anda menggunakan directive PHP ini. I don't know why, tapi harusnya itu juga harusnya bisa, tapi tidak bisa di sini. Jadi harus menggunakan regular PHP begini. Kemudian di sini saya akan langsung page user model kita akan buat di sini get aja. Kemudian di sini kita akan langsung loop ya for each user as users. Kemudian di sini saya akan buat langsung users name. Atau kita buat ini ke dalam all, kemudian di sini kita buat li, refresh di browser, tepat di users seperti ini. Ingat bahwa ketika Anda mempunyai indeks di dalam users, maka Anda tidak perlu mengetikkan indeksnya di sini ya. Kecuali memang beda entah itu list, entah itu apapun lah. Oke, kita sudah dapat di sini, tapi kita ingin melihat mereka satu persatu. Oke, tradisional yang kita lakukan adalah itu menggunakan anchor. Iya memang harusnya anchor, cuman apa parameternya? Kita akan buat di sini users, kemudian di sini kita buat users ID, misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu, apa yang kita lakukan adalah membuat satu file di sini seperti ini kira-kira. Blade.php, atau ketika Anda malas, Anda bisa langsung pergi ke terminal seperti yang tadi, tapi jangan lupa tambah di sini single quote-nya. Alright, jika sudah sekarang kita lihat kembali, maka di sini akan sudah ada ID-nya. Sini saya akan buat user ID ya. Jadi ketika Anda buat di sini nama itu nama apa ya? Nama filenya itu brackets ID, maka ketika kita buat di sini user 1, dia akan langsung muncul di sini 1, tapi itu belum tahu siapa karena apapun yang Anda ketik di sini itu akan langsung muncul di sini, ya kan? Nah, oleh karena itu alternatifnya mari kita buat ini ke dalam name misalnya. Saya buat sini username. Kemudian ini kita akan wrap dulu ke dalam p tag, kemudian di sini email, kemudian di sini juga email, dan di sini email harusnya. Dan ketika Anda menggunakan Laravel biasanya, kalau tidak menggunakan model binding yang Anda lakukan kurang lebih seperti ini, user find ID, atau Anda bisa buat di sini semacam callback function untuk abort-nya bisa juga. Ya di sini harusnya ada or-nya ya. Dan refresh, maka dia akan not found langsung. Kita buat 2, maka akan muncul. Kita buat 3, maka akan muncul. Nah, ketika mungkin Anda berpikir ingin menggunakan username, misalnya where username, ya kan, where username equals to username. Kalau seperti ini kejadiannya, maka yang bisa Anda lakukan itu adalah membuat atau mengganti ID ini menjadi username. Refresh di browser, kita tidak akan mendapat hasilnya karena di sini kita identifikasi dia dari ID dan harusnya bisa kita buat di sini or fn abort ter04. First or fail juga ada, find or fail juga ada, cuman saya tidak biasa menggunakan itu. Nah, sekarang saya akan pergi dulu ke Tinker. Saya buat sini PHP artisan Tinker, kemudian di sini saya buat user
Kita akan get terus plug untuk username-nya. Ya, kita akan mendapatkan beberapa di sini. Saya akan ngambil rem aja. Kemudian di sini kita paste, maka akan muncul Ilum, harusnya akan muncul ya sesuai yang kita mau. Alternatifnya jika ini kepanjangan menurut Anda bisa cut ini dan buat di sini find by username, kemudian di sini masukkan username. Artinya kalau sudah seperti ini Anda akan diharapkan untuk membuat yang namanya scope di user.php atau modelnya ya. Pembuatan scope sangat mudah, find by username. Kemudian di sini ada query, di sini ada builder, dan di sini harusnya ada value, kemudian where username equals to value first or fail, bisa juga seperti itu. Ya, seperti itu. Kemudian di sini harusnya builder akan error kecuali kita buat di sini user atau null. Alright, sekarang kita refresh di Firefox. Nah, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan dan apa tadi namanya? Saya lupa. Rem ya. Oke, sudah bisa juga. Jadi menggunakan scope juga bisa di sini, tidak ada masalah untuk itu. Namun kalau misalnya Anda tidak suka dengan cara seperti ini, maka Anda bisa melakukan hal seperti ini. Saya buat di sini nama langsung modelnya ya. Ingat ketika misalnya Anda buat seperti ini, modelnya user, maka dia akan menganggap bahwa model Anda berada di app models user. Tapi ketika misalnya Anda ingin eksplisit bisa juga. Contohnya app, di sini harus ada titik di pertama kali, begitu di dokumentasinya. Nah, di sini akan ada misalnya folder users. Ini ketika berbeda ya, seandainya berbeda dari default Laravel boilerplate, maka Anda bisa langsung mendefinisikan pull path-nya untuk namespace-nya bisa dibilang. Sorry, ini titik harusnya. Ya, mendefinisikan namespace-nya di sini ya. Kalau misalnya memang modelnya entah itu berada di mana gitu. Karena by default dia akan menganggap user ada di app models user. Alright, dengan begini kita refresh, ini akan not found. Karena by default Laravel akan menganggap bahwa kita akan menggunakan ID. Ya, tradisional seperti model binding ketika Anda menggunakan root juga seperti itu. Dia akan langsung menganggap bahwa kita menggunakan ID. Tapi ini akan sangat lebih baik daripada yang tadi. Karena kita tidak perlu lagi coding segala di atas ya. Kita langsung bisa panggil usernya. Kemudian kita bisa melihatnya. Ya kan? Nah, tetapi kalau misalnya Anda ingin spesifik, contohnya kalau kita berkaca dengan contoh yang tadi, kita mempunyai username. Coba dulu username ini saya pindahkan ke sini, akan not found. Alternatifnya mungkin Anda berpikir akan pergi ke user.php, kemudian buat di sini get root key name, yang mana sebenarnya ini valid dan tidak ada salahnya. Anda buat di sini username, ya tradisionalnya seperti itu. Dan jujur saya masih menggunakan seperti itu karena itu sangat luar biasa juga kan. Dan ini masih dapat. Namun ini kalau misalnya dihapus tidak bisa, ya kan? Oleh karena itu, maka kita buat di sini colon username. Refresh, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ilum dapat juga. Rem atau mungkin bahkan yang lainnya Anda curiga mungkin itu cuman itu aja. Saluta. Oke. Sekarang Anda harus tahu bahwa ketika Anda ingin mengidentifikasi ID, Anda tidak perlu juga membuatkan username ini sih. Ya ID gitu. Tapi ketika fieldnya lain bukan ID, maka Anda bisa buat username misalnya. Tapi kalau by default Anda bisa menggunakan seperti ini. Namun ketika Anda ingin bagaimana cara mengidentifikasi username ataupun ID, saya ingin keduanya bisa. Hal itu mungkin saat ini tidak bisa di di folio ini. Karena sebenarnya ketika Anda menggunakan model binding dengan key-nya langsung di root-nya, itu juga tidak bisa. Alternatifnya Anda bisa pergi ke root service provider, kemudian membuat satu di sini root bind user, kemudian Anda buat sini function value, dan Anda buat return user where username value or where ID equals to value first or fail. Dan tentu Anda bisa membuat scope ini di dalam modelnya ya. Import, kemudian dari app model user. Dan sekarang harusnya jika kita refresh, oh my god, tetap not found. Ah ya, saya tahu. Ini terjadinya karena di sini kita buat first or fail. Jadi karena kita sudah menggunakan model binding di sini sehingga ini akan di-ignore. Jadi kita buat aja di sini first, kemudian kita refresh, ini akan sudah bisa. Saya akan pergi ke ID 1, ke ID 2, ke ID 3, kemudian di sini saya akan buatkan Ilum, maka ini akan sudah bisa. Which is very cool.
Ya tapi ingat bahwa ini akan membuat resource itu sangat banyak sekali karena ada 2 cek yang akan dikondisikan di situ. Sehingga alternatifnya Anda harus mengakun seperti ini saja, itu sudah oke harusnya. Untuk username ketika misalnya tidak ada, Anda bisa buat auto itu ketika user mendaftar di boot atau di observer. Jadi itu sangat aman sekali harusnya daripada Anda cek 2 kali seperti itu. Oke. Kemudian banyak sebenarnya yang harus kita pelajari di sini, tapi yang jelasnya ini saja pun sudah oke ya untuk menggunakan Volio, ini sangat keren sekali. Di episode selanjutnya kita akan mempelajari tentang yang namanya middleware.